warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya, Raden Rananda Refti Anugraha, beserta rekan saya, Rizky Ilham Isani, Rizky Aprilia Kusuma, Salma Jakianisa, Sally Nurmawati, dan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil PowerPoint yang telah kami buat yang berjudul tentang karya sastra angkatan 1945 di Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya presentasi ini bisa menambah wawasan rekan-rekan dan kita semua. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Periodisasi Angkatan 1945 merupakan angkatan yang lahir pada masa sebelum dan awal kemerdekaan. Pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya telah mewarnai karya sastrawan angkatan 1945. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibanding karya angkatan Pujaga Baru yang romantik sampai idealistik. Sehingga karya sastra angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan. Angkatan 1945 lahir dalam suasana lingkungan yang sangat prihatin dan serba keras, yaitu lingkungan fasisme Jepang, dan dilanjutkan peperangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah sebenarnya pada karya sastra angkatan 1945. Pada mulanya, angkatan 1945 untuk menyebut para pengarang yang muncul dalam tahun 1940-an. Sebutan ini diperkenalkan Rosian Anwar dalam tulisannya di majalah Siasat edisi 9 Januari 1949. Angkatan ini merupakan pendobrak terhadap Angkatan Balai Pustaka dan Angkatan Pujaga Baru. Mulanya, nama Angkatan 1945 tidak ada kaitannya dengan kehidupan sastra. Angkatan 1945 disebut juga Angkatan Muda, Angkatan Pembebasan, Angkatan Chairul Anwar, Angkatan Gelanggang, dan Angkatan Modern. Angkatan 1945 lahir dengan latar belakang sejarah yang lain. Tidak hanya latar belakang perlawanan terhadap penjajahan, tetapi lebih-lebih oleh latar belakang yang lebih luas, seperti Perang Dunia I dan II, terbukanya pintu gerbang dunia dan kemajuan teknologi komunikasi, datangnya Jepang sebagai saudara tua, dan kemudian menjajah tak kurang kejamnya revolusi fisik, dan lain-lain. Semua itu mengajarkan dua hal, yaitu angka kecilnya dunia dan betapa rapuhnya nasib manusia. Karya-karya sastra angkatan 1945. Karya sastra angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan. Angkatan ini memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Konsep ini menyatakan bahwa mereka ingin bebas berkarya sesuai alam, kemerdekaan, dan hati nurani. Penulis yang termasuk angkatan 1945 adalah Chairul Anwar, Asrul Sani, Idrus, dan masih banyak penulis lainnya. Karya sastra yang dihasilkan oleh angkatan ini diantaranya yang terkenal adalah Kerikil Tajam, Dari F. Maria ke Jalan Lain, ke Roma, Ateis, dan banyak lainnya. Di sini, kelompok ini akan membahas tentang karya sastra yang berjudul Kerikil Tajam. Kerikil Tajam dan yang terhempas dan yang putus, tahun 1949. Karya sastra Kerikil Tajam yang terhempas dan yang putus merupakan sebuah buku kumpulan sajak karya Chairul Anwar yang terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah Kerikil Tajam dan yang kedua adalah yang terhempas dan yang putus. Sajak-sajak yang terkumpul dalam Kerikil Tajam banyak berisi ungkapan, perasaan tentang cinta dan kehidupan yang tragis. Pada yang terhempas dan yang putus, sajak-sajak Chairul Anwar banyak berisi mengenai kepahlawanan dan ajal. Sistem pengetahuan pada angkatan 1945 itu kita bisa lihat dari sajak-sajaknya dan buku-bukunya hasil karya Chairul Anwar. Yang mana
buku-buku dan sajak-sajak yang dituliskan Khairil Anwar, kita dapat simpulkan bahwa Khairil Anwar itu selalu menuliskan buku-bukunya atau sajak-sajaknya bertemakan tentang kehidupan sosial seperti rasa duka atau sajak nisan, ketidakberdayaan atau sajak penghimpunan atau sajak penghidupan, perjuangan atau sajak Diponegoro, dan sajak-sajak yang lainnya. Kita dapat simpulkan juga bahwasanya dari tema-tema tersebut ini menggambarkan bahwasanya Khairil Anwar pengetahuannya masih dalam ruang lingkup penjajahan, masih dalam ruang lingkup peperangan, dan memperjuangkan kemerdekaan. Seperti itu. Terima kasih. Dari hasil analisis kajian puisi Kerikil Tajam dan yang Terampas dan yang Putus karya Chairil Anwar yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Poin A. Pemanfaatan atau pemilihan bunyi-bunyi bahasa yang dipergunakan dalam puisi Kerikil Tajam dan yang Terampas dan yang Putus. Ditemukan adanya asonansi, persamaan bunyi vokal-vokal yang banyak dipakai bunyi A, I, U, E, dan O. Aliterasi, persamaan bunyi konsonan yang digunakan dalam puisi Kerikil Tajam dan yang Terampas dan yang Putus adalah bunyi konsonan P, S, G, K, T, L, K, M, dan B. Poin B. Diksi dalam puisi Kerikil Tajam dan yang Terampas dan yang Putus karya Chairil Anwar dapat ditinjau dari segi kosakata, pemilihan kata, dan denotasi serta konotasinya. Poin C. Pemakaian gaya bahasa yang terdapat dalam puisi Kerikil Tajam dan yang Terampas dan yang Putus karya Chairil Anwar adalah: yang pertama, metafora, yang kedua, alusio, yang ketiga, hiperbola, yang keempat, sinestesia, yang kelima, alegori, yang keenam, personifikasi, yang ketujuh, fabel, yang kedelapan, simbolik, dan yang terakhir, repetisi. Sistem kesenian. Beberapa karya sastra angkatan 1945 digunakan untuk menambah semangat berkorban untuk kepentingan kemerdekaan. Di antaranya adalah sastra Chairil Anwar berjudul Kerikil Tajam tahun 1949. Dalam salah satu judulnya yaitu Karawang Bekasi. Sistem mata pencaharian pada angkatan ini lebih berfokus terhadap bertani dan pegawai karena pada angkatan tersebut negara ini dalam masa pemulihan. Itu tergambar dari karyanya Chairil Anwar berjudul Kerikil Tajam tahun 1949 dalam judul Di Masjid. Pada sistem teknologi dan peralatan angkatan 1945 ini, mereka menggunakan senjata dalam meningkatkan keamanan bernegara dan juga menggunakan jam dinding untuk melihat waktu.